Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai testing ya, atau ujian. Karena minggu kemarin kita sudah bahas mengenai pengukuran juga, perbedaan-perbedaannya masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman dapat membedakannya secara gamblang, secara jelas, apa itu tes, pengukuran, evaluasi ya. Jadi secara penggunaannya atau karakteristik hubungannya juga saling berhubungan gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai testing, tes atau ujian. Nah, ujian atau testing ini untuk mengukur karakteristik seseorang ya, mengukur karakteristik seseorang melalui butir soal atau jawaban. Nah, testing ini yang sekarang di yang sekarang gamblang atau contohnya yang jelas gitu ya, yang dilaksanakan di lapangan waktu saat ini untuk mengukur kemampuan seseorang begitu ya. Tesnya itu ada tes untuk P3K dan CPNS. Kemarin saya sudah storing nanya-nanya ke teman-teman yang ikutan ya, kebetulan yang ikutan daftar jadi guru di sekolah menengah kejuruan ada 3 bentuk tes begitu. 3 bentuk tes yang berbeda-beda. Satu, tes kemampuan kompetensinya, itu yang pertama yang dilaksanakan. Pilihan soalnya apa? Berbasis hot, psych, order thinking ya, tapi ininya pilihan ganda. Nah, itu direntang di angka 245 batas standar lulusnya itu. Setelah itu ada kepribadian. Nah, tes kepribadian satu lagi adalah dengan tes wawancara. Jadi ada 3 tes tersebut. Nah, jika sudah lulus dari range tersebut ya, yang kepribadian itu di angka 130-an lah, yang satu lagi di atas di angka sekitar 100 atau 90, saya lupa lagi. Jadi kalau di akumulatif dari semuanya itu harus memenuhi syarat. Nah, itu dilakukan untuk mengukur ujian atau tes mengukur kemampuan seseorang. Nah, nanti ya dari hasilnya tersebut, jika semuanya sudah lolos, begitu ya, ada akumulasi. Nah, akumulasi ini adalah untuk menentukan, mengevaluasi, menimbang gitu. Misalkan kalau semuanya lulus, memenuhi syarat dan lebih dari standar, maka dinyatakan berhasil begitu. Nah, berhasil dengan skor berapa begitu. Karena ini sifatnya kompetisi ya. Jadi misalkan kalau ada yang ikut 10, misalkan kita ranking, yang lulusnya misalkan ada 5, ranking 1 sampai 5 siapa? Itu nanti yang dibawa berapa orang, atau yang lulus sesuai dengan kebutuhan berapa orang. Nah, selanjutnya itu yang gamblang dilakukan di lapangan untuk saat ini. Dan yang menjadi ini saya juga, kalau sudah tidak lulus di tahap yang pertama begitu ya, nah itu bisa melaksanakan ikut lagi di tes tahap yang kedua, karena seleksi administrasinya sudah selesai. Nah, itu semacam remedial. Jadi semacam remedial gitu ya, semacam remedial. Boleh mengikuti tes yang gelombang yang kedua, nanti dibuka lagi pendaftarannya. Nah, itu passing grade-nya, nilai ambang batas atau standarnya menurun. Misalkan dari 245 misalkan jadi 200, atau misalkan 235, tergantung ketentuan dari pemerintah yang mempunyai kebijakan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau yang ini mah tes yang awal itu kan dikhususkan untuk yang ada prasyarat gitu. Sudah ada prasyaratnya, sudah ada ketentuannya. Satu, mungkin yang memenuhi administratifnya daftar, ijazah, nilai, IPK, yang mempunyai dapodik, atau sudah mempunyai NUPTK, atau sudah lulus dengan atau sudah mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, itu boleh daftar di tahap yang pertama. Nah, jika sudah daftar di tahap yang pertama gagal, mereka melakukan di tahap yang kedua misalkan. Tapi saingannya makin banyak. Nah, karena ada ketentuan yang diikuti tahap kedua adalah yang tidak mempunyai NUPTK atau tidak mempunyai dapodik begitu.
Jadi boleh daftar di tahap yang kedua atau sekolah yang misalkan yang indukannya di sekolah swasta boleh daftar ke yang itu. Jadi relatif lebih banyak. Nah, tapi untuk kuotanya saya tidak paham ya. Yang jelas itu pengurangan nilai ambang batas. Jadi mengukur karakteristik seorang, jadi di situ dikurangi standarisasinya. Nah, standarisasinya dikurangi, tapi pesaingnya makin banyak. Ya, otomatis ketika di situ persaingannya makin banyak lah begitu. Jadi ya tetap juga harus besar nilainya gitu. Meskipun passing grade-nya sudah turun karena mungkin nanti diambil berapa orang dari ininya. Nah, jika yang tidak lulus di situ, misalkan masih ada kuota begitu untuk ini dimasukkan di gelombang yang selanjutnya, gelombang yang ketiga begitu. Nah, itu umum dengan orang-orang yang umum tidak belum pernah ada pengalaman mengajar kalau misalkan ini ya. Nah, mumpuk di situ begitu. Jadi sudah bisa daftar untuk itunya jadi lebih banyak lagi. Nah, untuk yang ketiga mah belum ada info nilainya dikurangi atau tidak. Yang jelas ininya makin banyak. Nah, tapi yang ada kebijakan pemerintah di sini untuk mengukur karakteristik seseorang terutama dari yang kompetensinya ya. Jadi ketika sudah mempunyai sertifikat pendidik atau sertifikat profesi guru, itu nilai kompetensinya otomatis 100 gitu. Jadi sudah dinyatakan lulus. Jadi asal ada dari CPNS kemarin ya, kalau yang guru SMK atau guru yang sudah mempunyai atau semua guru lah untuk pendidik gitu, kalau yang sudah mempunyai sertifikat profesi guru ya dia ada kelebihannya kalau sudah lulus kompetensi dasar ketika wawancara atau kompetensi bidangnya ya, yang kompetensi bidangnya otomatis nilainya 100 gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah lulus SKD, kalau sudah punya sertifikat PPG mah udah otomatis itu mah jadi CPNS gitu. Kalau enggak yang sekarang yang P3K juga sama. Kalau yang sudah lulus nanti di kompetensi keahliannya, kompetensi bidangnya juga sama nilainya 100. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah karena seseorang telah mengikuti atau telah diuji sebelumnya, telah diakui keprofesiannya menjadi seorang guru begitu. Jadi karena mereka itu bukan sekolah lagi ya, ada diklat khususnya mungkin setahun atau 2 tahun itu dilaksanakan, sama yang dipelajarinya mengenai evaluasi, mengenai perencanaan, mengenai kurikulum, mengenai kompetensinya masing-masing untuk di lapangan. Nah, itu dinyatakan lulus. Ketika sudah dinyatakan lulus dengan ada tes dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan sertifikatnya itu dihargai oleh pemerintah untuk kompetensi keahliannya. Jadi untuk mengukur karakteristik seseorang itu ada berbagai macam ya. Ada yang dari kasus di lapangan yang sekarang kita alami. Yang pertama adalah untuk mengukur karakteristik seseorang. Jadi menentukan itu bisa dari butir soal, menjawab pertanyaan, ataupun dari suatu bentuk pengakuan oleh pemerintah atau yang pemangku kebijakan mengenai apa sesuatu atau apa yang telah didapat dari misalkan yang contoh kasustik yang guru ini dari profesinya gitu. Nah, dari profesinya karena sudah mendapat sertifikat pendidik ya, jadi untuk kompetensi keahliannya itu dinyatakan 100, itu pun karena pengakuan dari pemerintah. Nah, selanjutnya penilaian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi program. Nah, sudah jelas untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi program, jadi kita perlu adanya testing juga begitu. Bagaimana program kita di sini misalkan nanti menggunakan rubrik atau apa gitu untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Dilihat dulu dari situ, misalkan programnya dikasih pertanyaan dan lain sebagainya, sekarang efisiensinya juga. Nah, sama yang satu mau untuk perorangan, yang satu mau untuk program. Nah, setelah ini kita seperti biasa, tes ini adalah suatu alat dan hasilnya ke evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk menimbang program itu berhasil atau tidak, atau sesuai tujuan program. Itu atau yang tadi, yang perorangan itu sudah melebihi batas standar atau belum. Nanti kita ambil kesimpulannya berupa deskriptif, dia dilulus atau tidak, nilai berapanya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya. Ini juga kemarin kita sudah
bahas ada penilaian. Nah, sesuai dengan Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 89 bab 12 pasal 43, 44, 45 dan 46. Jadi, tes penilaian evaluasi ini yang kita khususkan adalah dari kalau di mata kuliah ini dari proses mengajar, belajar mengajarnya. Nah, itu ada penilaian asesmen. Nah, kalau dari rencana mengajar, ini dari perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran yang kita lakukan, itu akan saya ulangi lagi ya. Kalau rencana pembelajaran ini di mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mata kuliah kurikulum pembelajaran dan strategi pembelajaran, nah dilihat dari awal peraturan pemerintah dari kompetensi dasarnya diturunkan menjadi silabus. Nah, ada di situ indikator, terus indikator sesuai taksonomi Bloom pemilihannya, lalu penentuan bahan ajar, apa yang sesuai yang terkait dengan indikator tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemilihan sumber belajar yang menunjang untuk perkembangan saat ini, mau itu dari buku, jurnal, media online, ataupun fakta di lapangan, itu termangga, ataupun bentuk peraturan-peraturan yang menunjang, dasar-dasar yang menunjang. Nah, dilanjutkan untuk pemilihan strategi pembelajaran ya, strategi pembelajarannya dari model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersebut atau mata kuliah tersebut. Lalu kita lakukan adalah proses penilaian atau tes. Nah, di sini itu ketika nanti setelah selesai proses belajar mengajar. Nah, itu diimplementasikan dalam bentuk RPP dalam proses belajar mengajar. Jadi sudah bentuk silabus itu kita implementasikan dalam RPP, disederhanakan per pertemuan atau per 2 kali, 3 kali pertemuan RPP-nya. Nah, di situ itu disesuaikan, dilihat RPP-nya dari kompetensi inti, indikator, lalu cara mengajar, model pembelajaran yang diterapkan di situ gitu ya. Nah, melakukan pembelajaran dengan sumber belajar, dengan daftar isi daftar pustaka semuanya sudah lengkap. Dengan penilaiannya kita implementasikan. Nah, yang terakhir yang sekarang kita pelajari ada bagian dari penilaian, asesmen atau umpan balik. Nah, sebenarnya dari 3 tahap ke sini ada jalur ke sini nih. Nah, pada proses mengajar itu ada umpan balik. Nah, umpan balik itu ketika nanti yang di sini kalau kita identik sekarang laksanakan secara sinkromus atau asinkromus. Kalau sinkromus secara tatap maya begini ada komunikasi yang jelas atau umpan balik dari peserta belajar, bagaimana dia memperhatikan, dia melihat atau mendengarkan, mengevaluasi, jadi ada komunikasi yang jelas. Itu dilakukan secara langsung karena sifatnya tatap maya. Kalau proses belajar mengajar dilakukan secara asinkromus, misalkan seperti yang kemarin kita laksanakan, itu contoh tapi belum sempurna ya. Dilaksanakan secara flip classroom, saya menyampaikan dulu materi pembelajaran mungkin kepada teman-teman bentuknya video. Kalau enggak, nanti misalkan bisa diperbaiki lagi, ada videonya, ada bentuk materinya disesuaikan secara langsung. Dipelajari dulu misalkan dalam jangka waktu, misalkan kalau videonya 20 menit, misalkan dipelajari dalam waktu 1 jam, mereka analisis, nanti kita bisa grup diskusi, bisa di chat grup ataupun di tatap maya langsung begitu. Nah, itu harus ada analisis dan umpan balik. Kalau kita lihat, misalkan analisis umpan baliknya siapa saja yang bertanya, bagaimana keaktifan kelasnya, misalkan kalau ada beberapa yang bertanya, beberapa yang menambahkan, dilihat dari keaktifan, dilihat dari jawaban, kesesuaian antara pembahasan. Ini umpan balik yang jelas. Yang penting ketika bagaimana cina Pak kalau misalkan direncanakan dibikin di RPP tapi proses umpan baliknya tidak sesuai, itu kita perlu strategi pembelajaran yang diminati oleh siswa. Bukan kita mengikuti siswa, tapi kita yang merencanakan. Nah, dari sini kita lihat berapa persen keberhasilan kita mengajar, bisa dilihat dari respon begitu.
Apakah semuanya harus merespon? Tidak harus semuanya. Yang penting ada yang mewakili dan itu teman-teman yang lain bisa membaca atau bisa mempunyai pengetahuan dasar atau bisa menyimpulkan apa yang disampaikan dari sini. Baru kita nanti selesai lagi ke asesmen, kita evaluasi ke penilaian. Oke, jadi ketika mata kuliah evaluasi ini tidak hanya membahas mengenai pengukuran tes pilihan ganda, pengukuran tes mencocokkan, analisis uraian pertanyaan. Ini lebih bisa kepada kepenelitian teman-teman juga yang minggu kemarin sudah minggu kemarin ya 2 minggu kemarin sudah kita bahas dari pertemuan awal yang pertama dan kedua, bahwa di sini bisa dilakukan juga untuk prosedur penelitian di bagian pengukuran, di bagian pengukurannya, analisis datanya. Mungkin apa itu misalkan kalau di asesmen atau misalkan di evaluasi itu tahapannya harus seperti apa. Nah, kalau misalkan penelitian mungkin ya apakah kita perlu ada tes dulu? Tes ini untuk apa? Untuk menentukan misalkan tadi perseorangan atau programnya berjalan baik atau tidak, adanya evaluasi, menarik kesimpulan. Nah, kalau misalkan untuk instansi itu pasti ada apa namanya? Dorongan lah atau misalkan intervensi, itu intervensi dari stakeholder. Kalau misalkan yang pure penelitian itu tidak ada intervensi atau apapun dan bentuknya data. Nah, data ini untuk diolah atau masukan ya. Nah, jadi yang teman-teman nanti misalkan kan ini juga sama semester 5 mau merancang proposal ya. Nah, jadi setelah mendapatkan judul dari itu ya, nanti mungkin di bab 3-nya melakukan seperti apa bentuk penelitiannya. Nah, ini nyambung dengan evaluasi juga di pengukuran juga. Nyambung dengan metodologi penelitian dan statistiknya seperti apa, pengolahan datanya gitu. Jadi di sini lebih di mata kuliah evaluasi lebih ke alur, prosedur, tahapan, tata cara begitu, bagaimana proses pengukuran atau keberhasilan sebuah program atau yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, apa itu pengertian tes, syarat tes yang baik, lalu pengembangan soal yang baik. Nah, itu semuanya ada di bank soal. Oke. Nah, pengertian tes dan ini ya, pengertian tes dan definisi tes. Jadi secara pengertian atau kegiatan atau proses sistematis untuk mengukur kemampuan seseorang individu. Nah, proses yang sistematis berarti kalau sistematis ini disusunnya secara sistematis ya. Sistematis itu berurut lah, proses yang berurutan dari A sampai Z-nya begitu untuk mengukur kemampuan seseorang atau individu. Nah, lalu ada juga pertanyaan yang dijawab benar atau salah oleh subjek. Nah, itu juga bisa. Atau selanjutnya pernyataan yang harus dijawab, ditanggapi, dipilih, ya tugas yang harus dikerjakan dengan tujuan mengukur aspek perilaku tertentu juga bagian dari tes ya. Kalau aspek perilaku itu kan lebih ke psikomotor. Nah, untuk mengukur kognitif psikomotor juga bisa. Nah, ini untuk kognitif itu lebih condong ke tes prestasi belajar. Makanya dalam misalkan pengukuran atau minggu kemarin saya sudah contohkan misalkan penerapan atau misalkan implementasi model pembelajaran project based learning di SMK 7 Kota Serang untuk mengukur prestasi belajar. Nah, kalau sudah jelas di sini prestasi belajar, nah berarti ada achievement test. Achievement test ini adalah proses pengukuran atau tingkat kognitif dari siswa tersebut begitu, meningkat atau tidak. Jadi yang asalnya nilainya 7, misalkan setelah misalkan treatment pakai project, misalkan jadi 9, misalkan nilainya itu berarti menunjukkan keberhasilan program. Nah, ini tes hasil belajar learning outcome yang diukur kemampuan kognitif, sikap, nilai, atau keterampilan.
Nah, yang diukur keterampilan kognitif penugasan materi yang diajarkan. Jadi ada perbedaannya. Kalau hasil belajar itu atau tes prestasi itu adalah lebih ke kognitifnya. Kalau hasil belajar itu ada 3 aspek ya, sikap, nilai, itu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau bahasanya nanti dari bahasanya pun sudah berbeda ya. Prestasi belajar misalkan. Nah, terus hasil belajar. Hasil belajar itu ada 3 aspek, sikap, pengetahuan dengan keterampilan. Nah, kalau prestasi itu lebih condong kepada tingkat kemampuan kognitif atau penguasaan hal tersebut ya. Nah, sikap dan nilai ini diukur secara angket atau skala sikap atau observasi tingkah laku. Nah, di sini pengetahuan, keterampilan, knowledge atau performance atau dari alat atau dari performance skill-nya. Dan minggu kemarin kita sudah bagi menjadi 3 kelompok besar, mau di kelas A ataupun kelas B. Nah, setelah ini nanti saya lihat bagaimana pandangan teman-teman atau hasil pencarian teman-teman mengenai apa itu tes yang bagaimana pengukuran data ya untuk yang eh, lebih ke kognitif, lebih ke psikomotor, lebih ke sikap. Ada yang menggunakan atau yang ke motivasi ya kemarin ya. Itu bagaimana tata caranya. Apakah pentingnya hal tersebut? Nanti itu sebagai tools atau alat untuk mengukur hasil. Kalau misalkan penelitiannya berhubungan dengan pendidikan gitu atau yang berbasis di sekolah begitu. Nah, ini syarat tes yang baik. Nah, satu tes mengukur satu aspek atau satu dimensi. Jadi ada unsur validitasnya, jadi ada validnya. Nah, bagaimana Pak kita mengetahui syarat tes yang baik? Nah, jadi kita ukur juga alat tesnya. Misalkan saya membuat soal pilihan ganda mengenai misalkan evaluasi pembelajaran atau mengenai di kurikulum pembelajaran. Nah, saya misalkan bikin 50 soal itu dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui itu baik? Kita tes juga analisis butir soal. Jadi kita analisis satu persatu itu berhubungan atau tidak, atau misalkan valid atau tidak untuk diteskan kepada mahasiswa misalkan. Nah, itu kita ukur validitasnya. Nah, lalu setelah itu mengukur validitas dan reliabilitas ini mungkin nyambung ke mata kuliah statistik ya. Nah, nanti uji validitas dan reliabilitas dari sebuah soal tersebut. Jadi ketika suatu penelitian itu kan harus berdasarkan data dan fakta yang jelas, baik itu saat menyusun dari latar belakang, lalu ke daftar kajian pustaka, nah, ke tools, ke alat, misalkan kalau kita menggunakan alatnya mau misalkan pakai soal begitu. Nah, soalnya pun harus kita uji dulu, kita validitas dulu dan reliabilitas dulu. Nah, yang sudah diuji validitas reliabilitasnya baru kita sampaikan, mau itu bersifat pretest ataupun post-testnya begitu. Nah, fungsinya untuk apa? Ketetapan, kecermatan atau presisi dari hasil pengukurannya. Gitu. Jadi ketika misalkan sudah ini di awal misalkan, makanya kalau misalkan expert judgment itu harus kepada yang orang yang benar-benar ahli, jangan sampai salah pilih orang gitu ya. Kalau tidak kita harus menggunakan pakai uji di statistik begitu ya, melihat bagaimana ininya valid atau tidak begitu. Dan kalau itu maka uji pasti harus diuji cobakan dulu juga begitu. Jadi uji coba untuk mengetahui ini si soalnya valid dan reliable, setelah itu baru diuji cobakan ke penelitian kalau sudah valid dan reliable itu. Untuk pretest misalkan sudah diuji, dilihat oh hasilnya misalkan di bawah, kita pakai treatment dulu, akhirnya soal yang sama ke valid dan reliable, misalkan oh ternyata ada peningkatan, berarti sudah berhasil. Jadi ada tahapan. Jadi tidak teman-teman bikin soal sendiri langsung diujikan. Nah, itu mengukur nilai apa soalnya itu valid atau tidaknya itu dipertanyakan.
Gitu. Jadi nanti untuk prosedurnya mungkin bisa teman-teman cermati ya apa yang sudah saya sampaikan. Gitu. Terus juga untuk keajegan, kestabilan, konsistensi hasil pengukuran. Jadi ada konsistensi hasil pengukuran ya, ada minimalisasi error lah gitu. Karena ini semua itu buatan manusia, ya bagaimanapun harus berapa kali tahapan dan kita meminimalisir dari errornya tersebut gitu. Internal butir soal yang homogen, eksternal tidak dilakukan berulang-ulang untuk kemampuan yang tidak berubah. Nah, jadi kalau misalkan untuk peningkatan yang kemarin ya, jadi rata-rata itu untuk di lapangan biasanya untuk meningkatkan lihat hasil prestasi itu soalnya sama pretest dan post test. Nah, baiknya kalau menurut saya pandangan saya ya tidak, kalau pretest itu tidak harus selalu soal gitu. Bisa juga kita wawancara. Tapi wawancara yang berhubungan misalkan nanya torik mengenai misalkan kualitas air misalkan atau nanya Safira nanti berkaitan dengan apanya begitu apa alatnya begitu. Nanti di akhir mungkin baru saya kasih soal terkait dengan hal tersebut begitu. Apakah dia bisa menjawab tidak secara keseluruhan, secara kelompok begitu. Itu juga bisa dilakukan secara tes ya. Oke. Selanjutnya pengembangan tes yang baik. Nah, pengembangan tes yang baik ini adalah penentuan tujuan tes. Terus penyusunan kisi-kisi blueprint tes. Terus penulisan soal, telaah soal, uji coba soal, perakitan soal, lalu penyimpanan soal. Nah, kita bahas satu persatu. Dari sini. Oke, penentuan tes. Nah, untuk melihat tingkat pencapaian program, guru mengetahui penguasaan materi. Nah, seseorang pada pokok bahasan atau subpokok bahasan. Jadi untuk melihat tingkat pencapaian program, penentuan tujuan tes ini untuk mengetahui penguasaan materi. Nah, penguasaan materi tersebut dikuasai atau tidak, begitu. Nah, selanjutnya penyusunan kisi-kisi atau blueprint. Nah, blueprint ini deskripsi ruang lingkup dan isi yang akan diujikan serta rincian soal tes mewakili. Nah, blueprintnya itu ya kan kita kalau menyusun tes itu mewakili kurikulum. Nah, kurikulum itu ada apa isinya? Kalau misalkan dari silabus itu, misalkan dari kompetensi itu kompetensi dasar, ada indikatornya. Nah, komponen rinci jelas dipahami. Nah, soal sesuai indikator. Jadi dari proses awal perencanaan itu sudah menentukan hasil akhir dari evaluasi yang akan kita laksanakan. Gitu. Jadi blueprintnya itu ada di mana? Di silabus. Makanya ketika yang awal teman-teman itu ketika saya suruh menyusun silabus yang sesuai, suruh menyusun sesuai silabus dengan sesuai taksonominya. Nah, kalau yang digunakan dengan taksonomi belum sesuai dengan taksonomi belumnya. Dan kita lihat capaian arahan dari pemerintah itu mengarah kepada taksonomi belum yang mana kita susun dari awal dari level 1 sampai misalkan level 6 atau misalkan mentoknya misalkan batasannya di level 3 kita kasih level 4 apakah mampu atau tidak siswanya itu. Nah, itu nanti mewakili kurikulum. Lalu penulisan soal. Nah, penjabaran indikator, jenis dan tingkat perilaku yang akan diukur menjadi pertanyaan yang karakternya sesuai kisi-kisi. Jadi penjabaran indikator, jenis, tingkat, perilaku yang akan diukur menjadi pertanyaan yang karakternya sesuai dengan kisi-kisi. Jadi penulisan ini kita pertimbangkan dari segi bahasa, lihat dari penjabaran indikator, jadi bahasanya jelas, lugas, gitu, mudah dipahami, tingkat perilaku, gitu. Nah penulisan ini juga nanti saling berkesinambungan jadi antara tujuan kisi-kisi penulisan. Setelah itu telaah soal review atau revisi, menelaah butir soal yang ditulis bisa ke ahli bidang. Ahlinya itu siapa misalkan. Nah kalau misalkan di ini misalkan bisa dokter atau profesor yang di bidang pendidikan misalkan atau yang
fokus bidangnya, kajiannya di bidang pengukuran atau evaluasi pembelajaran. Nah, bisa juga misalkan kalau melihat bahasanya ke ahli bahasa, misalkan yang bahasa Indonesianya atau dosen bahasa Indonesianya yang sudah S3 atau profesor, itu bisa situ begitu, dari ditelaah secara baik-baik ya. Nah, uji coba soal ini untuk dapat informasi empirik. Nah, soal mengukur apa yang akan diukur, aspek validitas yang keterbacaan soalnya, tingkat kesukaran, daya pembela, dan pola jawaban. Nah, validitas skor tes ini lihat dari normal soalnya, kelompok atau bentuk soalnya, atau layoutnya, penyimpanan soal. Ini dilakukan di bank soal. Jadi pada saat proses pengukurannya minimal teman-teman sudah melalui ini. Nah, melalui ahli. Nah, kalau sudah melalui ahli, apa perlu ini ada yang uji cobanya gitu ya, diuji cobakan bisa, tidak diuji cobakan bisa, karena sudah pada diinikan pada ahlinya. Jadi bisa pilih salah satu gitu dari uji coba. Misalkan kalau kita sudah telaah oleh ahlinya, misalkan apa perlu kita diuji secara empirik, tidak, ada yang tidak gitu ya, ada yang kalau misalkan mau dua-duanya silahkan, mau pilih salah satu boleh gitu. Jadi untuk ini ya, untuk pengujiannya kalau misalkan teman-teman nanti bikin gitu. Nah, ini klasifikasi tes, pretest untuk mengetahui kemampuan awal materi yang diajarkan, untuk mengetahui penguasaan materi yang telah diajarkan. Yaitu pretest dan posttest itu seperti itu ya. Jadi ketika di awal itu ada pretest, ada posttest, posttestnya seperti apa gitu. Ini kita pahami bersama, pretest itu untuk apa, posttest itu untuk apa. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal materi yang akan diajarkan. Nah, kalau proses itu mengetahui penguasaan materi yang telah diajarkan. Jadi ada awalan dan akhirannya ya, yang ini yang menentukan apakah itu penguasaan materinya yang telah diajarkan mengenai variabel bebasnya itu berpengaruh atau sama-sama aja begitu. Nah, teman-teman. Selanjutnya cara mengajukan pertanyaan itu bisa tes lisan. Nah, yang tadi yang awal ya, kalaupun dianjurkan sih mending tes lisan saja. Gitu nanti teman-teman tulis, udah ada gambaran misalkan dari keseluruhannya, baru nanti paper atau pensil tes gitu ya, atau misalkan berupa berkelompok gitu secara pengerjaannya. Jadi terlihat dari per individu apakah ada perubahan atau tidak. Begitu. Jadi tes lisan juga bisa seolah-olah tanya jawab lah seperti itu gitu. Jadi misalkan ada rekamannya, ada buktinya juga jelas. Untuk tes perbuatan atau tes performance test. Nah, dari sini ada jumlah peserta. Kalau yang pre-test itu ada yang individual, kalau yang post-test itu grup test gitu. Jadi bisa bersifat individu tapi yang mewakili begitu ya. Yang mewakili. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nih waktunya tadi ya, waktu untuk tes itu tidak dibatasi. Nah, kalau ada power test ya tidak dibatasi, kalau speed test waktunya dibatasi. Biasanya untuk yang pretest itu dibatasi misalkan per 90 menit atau per 60 menit. Nah, power test ini wawancara gitu ya, nggak dibatasi. Dari aspek psikologisnya, nah inteligensi tes atau memprediksi kecerdasan, atau yang satunya lagi untuk personality test mengungkapkan ciri khas lahiriah atau kepribadiannya. Atau ada attitude tes mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus, atau attitude tes mengungkapkan eh, predisposisi sikap. Nah, gitu. Jadi bisa tidak hanya kognitif, juga ada yang lainnya. Nah, bentuk soalnya boleh objektif, pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan, ini sudah jelas. Jadi kalau pilihan ganda mah sudah jelas A, B, C, D-nya apa gitu. Nah, non objektif isian, jawaban singkat atau uraian esai. Ini mah tergantung teman-teman. Kalau biasanya menyusun pilihan ganda itu kita yang ini di awal apa yang sibuk di awal gitu, karena harus menentukan jawaban juga, tidak asal jawaban, harus ada pengecoh yang jelas begitu, misalkan dari A B C D E, misalkan 4 pengecohnya jelas begitu, yang satunya pengecohnya biasa begitu. Nah, itu pun tidak asal-asal begitu. Kalau misalkan non objektif mah kita bisa ini aja, harusnya dua-duanya juga sama begitu ya. Kalau pilihan ganda dengan jawabannya kesusun ABC-nya kita analisis, misalkan kalau jawabannya mengenai di kualitas air, pokoknya yang berhubungan dengan kualitas air saja yang pengecohnya juga begitu. Nah, kalau yang isian atau jawaban yang uraian begitu juga, itu pun harus kita persiapkan juga sebenarnya hasil dari apa jawabannya. Jadi ketika bukan hanya bikin soal, tidak mempersiapkan jawaban. Oke, selanjutnya bentuk respon itu kata atau kalimat atau tindakan atau perilaku. Responnya itu seperti itu ya. Jadi kita bisa analisis sendiri. Kalau misalkan dalam suatu proses itu kita lihat dari kalimatnya seperti apa, dari perilakunya seperti apa. Jadi seorang guru itu jadi juga harus bisa membaca bentuk respon ketika kita melakukan pembelajaran begitu, responnya seperti apa nih? Responnya ada respon yang baikkah ke kita, atau misalkan responnya defend atau seperti apa begitu. Yang penting ada komunikasi yang jelas, penyampaian materi itu, karena harus ada komunikasi antara yang menyampaikan dengan yang menerima informasi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah teknik penilaian. Yang pertama teknik penilaian kertas atau pensil, atau sekarang mah sudah bentuk komputer based test ya, atau juga bisa ABC juga ya, itu ya. Teknik penilaian ujian praktek atau performance based assessment. Ya, bagi teman-teman di PKP ini sebenarnya dua-duanya dipakai. Yang pertama untuk penilaian kertas ini adalah untuk penilaian kognitifnya, yang kedua adalah untuk yang penilaian prakteknya. Nah, penilaian kognitif ini yang tadi beruntuk pengetahuan, kalau yang praktek ini untuk psikomotor. Nah, untuk yang awal nih, yang pertama penilaian kognitif, penilaian tes, itu yang tadi yang bisa pilihan ganda, menjodohkan, mencocokkan gitu ya. Soal dengan alternatif jawaban disediakan, misal bentuk soal benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, multiple choice. Tes yang alternatif jawabannya tidak disediakan, atau bentuk soal jawabannya pendek atau uraian. Nah, bagaimana Pak dengan bentuk penilaian ujian praktek misalkan? Sudah jelas, nanti kita bikin sebuah apa namanya job sheet begitu. Nah, dia mematuhi atau sesuai dengan prosedur tidak. Jadi prakteknya begitu, tahapannya. Kita sediakan tahapannya 1 misalkan sampai 10. Tahapan 1 misalkan mengukur hasil ukurannya bagaimana, cara pembacaan bagaimana, dia bisa menafsirkan tidak, dia bisa mengisi tidak, tahapannya sesuai atau tidak. Nah, itu bentuk penilaian yang praktek itu base performance gitu ya. Kalau sudah dilaksanakan dari 1 sampai 10 itu sudah sesuai.
Maka dari itu dia layak atau misalkan bisa dinyatakan lulus, atau misalkan dia bisa mengukur hasilnya seperti apa, menyimpulkan atau apa, bisa menilai, mengukur, setelah mengukur dari semuanya terukur nanti bisa menyimpulkan ini misalkan untuk praktek ini hasilnya seperti apa gitu. Tapi itu harus bentuk job sheet ya, misalkan satu tahapannya kan, misalkan tahapan dari tahapan penggunaan alat keselamatan kerja sampai misalkan penggunaan alat sampai dibereskan kembali itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, itu mah untuk yang praktek mah seperti itulah gambarannya. Ini yang non tes itu yang sering dilaksanakan juga ya. Menilai hasil belajar atau pendapat, keyakinan, aspirasi, harapan, keinginan. Nah, jawabannya bebas atau dan mendalam. Nah, observasi mengukur perilaku seseorang untuk atau terjadinya suatu proses kegiatan, observasi langsung atau tidak langsung melalui partisipasi. Jadi observasi melihat begitu. Jadi ketika nanti teman-teman misalkan jangan justifikasi apapun kalau belum ada observasi, misalkan yang saya contoh yang kemarin begitu ya, karena itu ininya mengukurnya model pembelajaran, tidak boleh ada justifikasi karena misalkan pembelajaran di sekolah ini masih konvensional. Kalau ditanya masih konvensional, kamu tahunya dari mana? Saya mengarang aja Pak, itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan harus ada datanya, faktanya, caranya bagaimana teman-teman bisa menentukan seperti itu. Makanya yang paling penting yang ada ketika sekarang itu yang boleh ya alternatif begitu, boleh data-datanya menggunakan jurnal saja. Nah, kuesioner angket atau untuk kesulitan belajar ya, motivasi, minat belajar, pendapat pembelajaran. Nah, ini praktis, hemat waktu, jawabannya tidak objektif ya. Nah, ini misalkan pakai tentang skala Likert kan ini ya. Nanti misalkan teman-teman dari tugas yang kemarin saya minta misalkan untuk memaparkan apa itu dari alat-alat yang sudah dipelajarinya. Studi kasus mempelajari seseorang secara intensif, yang punya kasus dan subjek dipelajari secara mendalam. Jadi seseorangnya itu dipelajari secara mendalam. Inventory skala psikologis mengukur nilai, sikap, minat seseorang terhadap objek psikologisnya. Kecenderungan perilaku mengukur perilaku atau penampilan. Misalkan penampilannya selalu rapi, misalkan. Nah, aspek sikapnya seperti apa? Misalkan kecenderungannya baik, misalkan kalau misalkan penampilannya tidak rapi atau misalkan kusut, misalkan ini kecenderungannya perilakunya seperti apa, begitu kan? Apakah betul ada ininya, begitu nanti diteliti secara psikologisnya. Penyesuaian diri seseorang dengan kelompok dan lingkungan. Nah, selanjutnya penilaian asesmen, program pendidikan atau asesor atau evaluator ya. Apa yang dinilai? Nah, tingkat keberhasilan. Nah, tingkat keberhasilan atau tingkat efisiensinya begitu. Lalu apa guna penilaiannya? Nah, ini yang dinilai ya, tingkat keberhasilan efisiensi, lalu siapa yang memerlukan penilaian, pemakai jasa pendidikan. Nah, kalau evaluator ini asesor gitu, apa yang guna penilaiannya? Mengambil keputusan, mengendalikan kegiatan, menyempurnakan siklus. Nah, sikap nilainya merencanakan, melaksanakan, pihak lain yang terlibatnya siapa. Jadi kalau untuk penilaian atau asesmen dari asesor itu, dia hanya melihat data dan fakta di lapangan saja dituliskan. Itu gunanya untuk apa? Untuk evaluasi pengambilan keputusan begitu, supaya program pelaksanaannya, misalkan kalau program ya itu diperbaiki, dievaluasi untuk ada keberlanjutan atau programnya lebih baik. Nah, kalau untuk individu, nah itu dilaksanakan untuk asesmen, untuk menilai seseorang itu dilihat dari data dan fakta ketika kompetensi dia dilaksanakan begitu sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur, harus memenuhi seluruh aspek. Kalau dinyatakan kompeten itu dari tidak ada satu aspek pun yang ini yang tidak kompeten. Jadi misalkan ada 10 aspek yang harus dinilai misalkan.
dari A sampai dari 1 sampai 10 misalkan. 10-10-nya itu dia harus bisa. Kalau misalkan tidak bisa salah satu, dia dinyatakan belum kompeten. Fungsi penilaian ini fungsi formatif, ada umpan balik ya, di perbaikan pembelajaran. Diagnostik itu mengetahui kesulitan belajarnya, seleksi dan penempatan sesuai minat dan kemampuan. Yang sumatif itu mengetahui penguasaan bahan dan menilai serta motivasi belajarnya. Lalu evaluasi atau menaksir sesuatu mengapa? Nah, untuk mengetahui apa yang dicapai, untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan, nah, untuk perbaikan monitoring, untuk mengetahui efektif dan efisiennya suatu program gitu, untuk identifikasi kekuatan kelemahan, untuk prediksi biaya juga ya, untuk berbagai pengalaman. Nah, untuk apa? Untuk melihat aktivitas programnya, monitor efektivitas, pertimbangannya biaya dan efisiensi. Nah, ada dan tidak perubahannya program, mencoba teknik evaluasi baru dan meluruskan kelemahan program. Yang selanjutnya adalah menggagalkan program begitu. Nah, itu teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan kita buka sesi tanya jawab dan nanti ini pemaparan dari tugas yang minggu kemarin. Ini ada yang mewakili apa itu dari pengukuran dari skala sikap dan lain sebagainya. Ada 3 ya dari tiap kelas. Terima kasih. Silahkan saya buka sesi tanya jawab.